al-Muttasil al-Imam Izzuddin ibn Salam Sultanul Ulama qala thumma i'lam, ketahuilah, annaka la tasilu, engkau tidak akan sampai, ila manazilil qurbat, kepada manzilah-manzilah, posisi-posisi atau makom-makom kedekatan kepada Allah, qurbat, ya. Hatta taqta'a sitta aqabat, sehingga engkau bisa melewati 6 hijab. 6 hijab. Mirip-mirip kayak di Khatmul Aulia, beda-beda tipisnya. Coba antum lihat. Ini boleh dicatat nih. Siapa yang bisa nyatat nih? Buya Zulfikar boleh dong bantu. Ya. Berkah. Barakallahu fi yadaik. Ya. Siapa tahu di sini bisa melewati kan. Ditulisnya 1, kemudian ditulis jawarih. Lalu kasih panah. Jadi yang pertama adalah hijab apa? Hijab maksiat. Itu mukhalafat asy-syar'iyyah. Nah, di mana? Itu adanya di jawarih. Maka yang pertama al-jawarih, yang akan dihadapi adalah maksiat. Mukhalafatu asy-syar'iyyah. Tapi ada nggak kita yang terjamin dari maksiat? Nggak ada. Maka untuk menyelesaikan ini bukan berarti kita terjaga dari maksiat, nggak mungkin. Kita kan manusia biasa, pasti maksiat lagi. Sekarang tobat maksiat lagi. Bukan berarti kita niat maksiat, enggak kan? Kita nggak niat maksiat. Tapi kalau terjebak di mana orang ini pada ranah zahirnya, dia ketika bermaksiat dia cepat bertobat. Nah, ini yang disebut terbebas dari hijab jawarih, apa itu? Maksiat zahir. Jadi kalau ditambahin, nggak ada di kitab, dengan kasih apa? Ya panah, ya gini, ya itu at-taubah. Nah, mereka ini yang disebut tawabin. Makanya zikir awal dari kita bukan la ilaha illallah. Yang pertama apa? Istighfar dulu. Jadi antum mau zikir apa aja, thariqat apa aja, kalau nggak mulai dari istighfar, batal deh. Dia nggak, ya gimana kunciannya nggak dibuka? Tapi ingat, bukan berarti kita maksum. Ya, syukur-syukur mahfuz, Allah lindungi nanti. Gitu ya. Jadi penciriannya di sini satu aja, suka tobat, doyan tobat. Kalau sudah doyan tobat, Allah cinta. Kalau Allah cinta, walaupun 1000 maksiat kita, Allah jemput. Allah yang jemput kita. Itu yang disebut innallaha yuhibbut. Jangan dikunci dari dalam ya. Cinta. Kalau udah cinta, siapa yang bisa mengelahi cintanya Allah? Nah, semoga kita dengan segala macam maksiat kita, Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Ya. Allah ambil kita dengan cara yang lembut. Amin ya rabbal alamin. Jangan dikunci dari dalam. Pengalaman Sayyidina Umar ketika melihat sahabat Nuaiman, begitu juga Al-Wahsy. Sahabat Nuaiman, dia bagian dari Ahlul Badar. Benar nggak? Tapi hobinya ngapain? Minum khamar. Tapi di antara sahabat yang sangat, jadi 313 itu pada serius semua. Ada yang suka nangis-nangis, ada yang suka nyanyi. Kalau Nuaiman suka ngebanyol. Maka yang bisa bikin ketawa Nabi cuma Nuaiman. Ketika di masa Sayyidina Umar, Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu, orang-orang bilang, fajliduhu, faqtuluhu, jilidlah dia. Udah jilidlah. Udah dijilid kan dipukul ya, karena minum khamar. Terus orang-orang nggak sabar, kok masih minum khamar lagi? Apa kata mereka? Faqtuluhu, bunuhlah si Nuaiman. Marah Umar, uskut, kamu diam. Fa'innahu yuhibbullaha wa rasulah. Dia itu dalamnya, nah ini yang kita sebut ruh tadi. Ruhnya, chipnya itu cinta Allah dan cinta Rasul, ada nurnya di dalam. Tapi zahirnya maksiat.
Maka sebelum akhir hayatnya, dia husnul khotimah beberapa saat. Ya, setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, kita nggak tahu. Al-Wahsy juga sama. Al-Wahsy kan bunuh Sayyidina Hamzah. Ntar kan Sayyidina Hamzah bingung tuh. Waktu masuk ke dalam surga, lu ke dalam. Ya, itulah yang disebut dalam hadis. Allah tersenyum ketika melihat al-qatil maktul bareng-bareng di surga. Itu Nabi lagi cerita tentang Sayyidina Hamzah sebenarnya. Atau sahabat-sahabat Al-Badr yang kemudian mereka sahabat-sahabat Uhud yang terbunuh. Siapa yang bunuh? Khalid bin Walid. Kan yang bunuh Khalid bin Walid. Terus mereka lihat, loh, Khalid kok jadi pemimpin pemuda-pemuda surga juga gitu. Ya, salah satu komandannya kan Sayyidina Khalid. Nah, itu urusan Allah. Kita nggak ada urusan. Urusan kita usaha menyebut hidayah. Selebihnya kita pulangkan kepada Allah. Itu urusan hembusannya. Ya, di sini kita kemudian yang ditanyakan al-khauf tadi, adakah wali itu punya khauf di kitab Khatimul Aulia? Ada. Takut kalau su'ul khatimah, itu dia. Maka mereka selalu minta husnul khatimah. Jadi walaupun antum ngajinya udah sekeren ini, tetap kita minta, ya Allah, beri kami husnul khatimah. Ya, karena kita nggak tahu masa depan gimana nanti ya. Besok siapa tahu maksiat terbesar yang antum lakukan, kita nggak tahu. Selama nggak syirik, Allah jemput. Ya. Nah, yang kedua, hijab kedua apa? Nafs. Nah, ini nih. Tadi kalimatnya apa tadi? Jawarih ya, hijab zahir. Kebanyakan orang di sini juga nggak beres. Ya. Nah, hijab di jawarih itu intinya tadi apa? Jangan ketipu sama penampilan zahir. Itu intinya, maka ada tobat. Saya suka kalimatnya Syekh Ali Jaber itu aja tuh. Itu semua kalamnya yang saya suka cuma satu. Jangan benci dulu sama ahli maksiat, sama orang yang buka aurat. Siapa tahu dia punya 2 rakaat tahajud. Udah ente sahih deh insyaallah ya. Cuma masalah fatwa dia setiap tahun kemudian beredar, ya uruslah tanggung jawab di akhirat, tanggung jawab di alam barzah. Itu kan urusan dia. Kenapa berfatwa sembarangan? Padahal dia bukan mufti. Tapi ala kulli hal, ya Allah pasti beri syafaat dari ahlul Quran kan. Baik, yang kedua, nafs ya. Apa itu yang akan terjadi pada dirinya? Yang kita sebut syahwat. Kalau bahasa kitabnya ma'lufatil adiyah, yaitu syahwat. Ini bahasanya kita udah mudahin ya. Jadi hijabnya nafs adalah keinginan-keinginan. Kalau bahasa kitab ma'lufatil adiyah, kebiasaan-kebiasaan yang kita suka. Nah, ini bahaya nih teman-teman, hati-hati. Syahwat mata, masuk nonton, kita kan senang nonton semua, termasuk saya. Ya kan? Kita senang lihat yang bagus-bagus, yang bening-bening, sama semua. Nah, ini hijab mata ini udah. Ya. Keinginan untuk melihat itu, dia udah masuk ke nafs. Itu versi yang rendahannya. Ada yang agak menengah dikit. Pengen jadi orang hebat. Pengen jadi doktor. Itu nafs juga tuh. Pengen jadi magister, jadi Sidi Musa. Agak lebih soft dikit. Bab nur, kalau tadi zulumat sama dunia. Kalau gelar-gelar kan dunia. Kan ada orang yang bangga, gue pimpinan preman. Itu zulumat ya. Ada yang dia terhijabnya manur. Sama ini sama ketipunya. Pengen jadi mursyid. Hati-hati loh ya. Pengen jadi ustaz. Nanti banyak pengikut. Makanya dia bilang, subscribe dong. Yang tadi itu. Ya. Jangan lupa. Follow. Allahu Akbar. Salah nggak? Nggak salah. Tapi Allah kan mandang isi dalam. Apa niatnya? Kecuali dia niat. Kita harus begini Ustaz. Kenapa? Di luar orang-orang udah begitu. Masa kita yang insya Allah benar kan gitu. Masa kita nggak begitu? Ya udah ngeles deh. Boleh, nggak apa-apa. Niatnya apa kan? Innamal a'malu bin tergantung niat. Baik. Jadi ini apa syahwat? Mulai dari syahwat yang zahir, antara zahir dengan yang tidak zahir, yang tadi ya kedudukan gelar-gelar duniawi, lalu kedudukan dalam agama. Pengen jadi mufti, pengen jadi penceramah, pengen bisa debat ngalahin salafi itu nanti itu tuh. Jadi antum yang belajar ini sama saya, belajar sama ustadz siapa, niatnya ingin debat salafi.
Itu masuk ke bab ini loh. Ya. Jadi kita tolong ini di delete udah itu. Jadi habis ngaji dari sini antum sudah bersih lagi bagian yang ini. Jadi kalau kita debat salafi bukan karena pengen mendebat mereka, pengen bertahan aja gitu ya. Saya pengen memberikan hidayah ke mereka. Loh, siapa yang berhidayah? Ya, kita kan doain terus, Allah yahdik, ya Razi. Ya. Saya sering doain, ya kita aminin, amin. Sering masuk ya lewat sosmed kita ya. Saya sering didoain sama mereka. Alhamdulillah kita didoain. Marah nggak? Enggak. Ditakut-takutin. Ente dihisap nanti, kenapa? Ente berani kritik Syekh Shalih Fauzan. Loh, emang nggak boleh kritik Syekh Shalih? Emang dia nabi? Ente berani kritik Albani, ente siapa? Ya saya Ar-Razi. Ya, emang nggak boleh? Dia boleh ngeritik Nawawi, dia boleh ngeritik ya, Imam Syafi'i dikritik. Wah, disembelih nanti Imam Syafi'i itu. Ya, imam-imam kita dikritik. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, jadi kita berlatih, saya pun berlatih, antum berlatih, ya, biar bisa ngelewatin ini. Sesaat kita bisa ngelewatin, yang penting pindah dulu, baru masuk ke kolbu. Itu sebabnya antum nggak pernah bisa khusyuk, karena 2 hijab ini belum lewat. Kenapa di sini kita belajar zikir zahir, baca rotib, nah itu mainnya di jawarih. Nafs juga, nahan capek kan? Ya. Jadi ada orang bilang ke saya, antum mah kebanyakan wirid di ribat. Itu teman-temannya pada capek tuh. Loh, dia yang datang ke sini kecapean, dia tuduh orang lain. Dia yang capek, seharusnya dia bilang, kelamaan gitu. Dia aja ngomong, ya. Anak ribat kan insya Allah soleh-soleh lah. Pegel-pegel di awan. Nah, jadi kelihatan tuh nanti ketika baca wirid, walaupun males lawan. Nah, ini level 2. Level 3-nya apa? Ketika sudah mampu melewati hijab jawari, hijab syahwat. Syahwat ini kan kalau di akal pikirannya macam-macam, pengen debat tadi ya. Nah, kalau itu sudah lewat, baru masuk ke khusyuk level pertama. Itulah fil qalb. Inilah yang disebut di Quran. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Khusyuknya. Jadi jangan mulai khusyuk itu dari bab jawarih. Dari bab fisik. Bajunya benerin, bagus. Nah, itu mah biasa. Khusyuk itu dimulai dari kolbu. Tapi prosesnya tetap dari luar. Ini barengan semua ini. Ya. Kemudian nafs. Mencoba ngelawan. Maka antum coba rasakan. Kalau di saat kita puasa, tapi nggak bernafsu makan loh ya. Itu sholat itu enak rasanya. Cobain aja. Kalau bener nih ya, puasanya zahir batin. Ini ciri kalau bener nih puasa. Pas berangkat kerja atau ke kampus, terus ngeliat yang cakep-cakep. Cewek cakep, cowok cakep. Matanya pengen jelalatnya, atau hatinya bilang, hei kamu lagi puasa loh. Akhirnya mata kita kemudian kita arahin ke yang lain. Oh berarti antum bener puasa. Tapi kalau mumpung lah, ya secara batin puasa kita rusak. Tapi rusak di batin bisa diperbaiki, kembali ke tobat. Kalau rusak zahir, makan, minum. Nah ini perbedaan di nafsiyah dan di jawarih. Ya, jadi udah batal nih di dalam, kita makan aja deh, nggak begitu. Enak amat ya. Terus, ya. Enggak lama. Ini kolbu, ya. Kolbu, lalu muncullah khusyuk. Kolbu dulu. Khusyuk itu di belakang, saya di ujung. Kolbu, apa yang dihadapi? Ra'unat al-bashariyah, kerusakan sisi batin dari manusia. Jadi batin manusia. Ya. Nah, maka lahirlah nanti khusyuk. Tapi antum coba lihat, ini hijab bukan? Berarti khusyuk hijab nggak? Khusyuk sendiri hijab. Maka Ibnu Arabi, dulu saya nggak ngerti. Awal-awal tahun-tahun, ya masih awal-awal ngerti kitab tasawuf yang level-level tebal. Jadi dulu Abu Hasan Basri Jalil mengatakan kepada saya, di atas Hikam dan Ihya masih ada lagi kitab yang lebih tinggi. Tapi beliau sendiri belum baca katanya.
yang beliau kasih sinyal itu al-insan al-kamil. Nah, itu satu level tuh dengan Futuhat Makkiyah. Nah, alhamdulillah saya ketemu. Al-insan kamil ketemu 2004, artinya 3 tahun setelah guru saya wafat. Baru faham 2005. Di mana fahamnya? Bukan di atas meja begini. Lagi safar. Karena safar kita takut mati, saya baca kitab aja. Di saat takut mati, lupa selain dunia, saya cuma ingat Allah. Baru saya faham isi kitabnya. Jadi setahun lamanya baru faham. 5 kali saya baca, baru saya khatam. Baru faham. Jadi kita ngalamin proses itu. Antum kan enak, tinggal ngaji aja. Nggak perlu baca. Nanti kan kita juga buka Insan Kamil ya, insya Allah. Buya Zulfikar udah beli kitabnya tuh. Kesemangatan ya. Terus, ada namanya tarkul khusyuk, kata Ibn Arabi. Meninggalkan makom khusyuk. Nah, inilah yang keempat. Jadi, sir. Hijab sir. Wah, nggak muat ya. Hijab sir. Nah, sir apa? Di situ Allah menyimpan khazanah-khazanah ilmunya. Rahasia-rahasianya. Yang disebut innallaha alimum bidzatis sudur, itu sir. Innallaha alimun bidzatis sudur, itu sir. Sirnya manusia. Nah, di sinilah Allah nyimpan tuh. Kalau bisa orang lewatin ini, inilah yang disebut dia bisa mengakses alam jabarut. Nah, ilmu-ilmu di kitab ini loh jabarut semua ini. Ditandain. Jadi kalau ada seorang ulama mampu menulis ilmu sir atau ilmu kolbu, berarti dia sudah bolak-balik rohaninya, fisiknya di sini. Tapi rohaninya bisa memetik buah-buah di jabarut. Nah, ini bahasa majazi ya. Kalau dia sudah memetik dan dia menelannya secara majazi, ketika dia berkalam, kalamnya tembus ke kalbu antum. Kalau dia di makom sir, maka masuk ke sir antum. Jadilah dia ma'rifat. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Ya, semoga kita bagian dari mereka. Nah, di sir ini, apa yang dihadapi? Kalau tadi, apa yang dihadapi di kalbu? Kekacauan batin. Nah, kalau di sir itu, kalau bahasa Arabnya kadurot, kekacauan. Tobi'i. Kekacauan sifat. Contohnya pemarah, suuzon. Nah, yang kita sudah bagi dulu, ada sifat binatang ternak, ada sifat binatang buas, ada sifat syaitan. Binatang ternak, tamak, ya, buang-buang waktu, pemalas. Nah, itu di situ dia bisa ngelawan tuh sir ini. Maka guru yang bisa ngobatin murid pemalas yang sudah sampai di sir. Jadi kalau antum punya guru nih, udah ngaji sama dia, kok masih malas saja? Berarti antum belum dibagiin sirnya, atau si gurunya tidak ahli sir. Nah, inilah yang disebut oleh Nabi. Man ahlullah, man awliyaullah, man khairun nas. Kan begitu, riwayatnya ada 3. Siapakah ahlullah? Siapakah awliyaullah? Siapakah sebaik-baik manusia? Nabi jawab, yang jika engkau pandang dia, membuat engkau teringat kepada Allah, itu yang dia punya sir itu. Maka karakter kita ketemu dia aja berubah. Nah, Nabi kan ini ahli ini. Itulah sebabnya kenapa sahabat Nabi ketemu Rasulullah langsung menjadi sahabi. Langsung dapat doa radhiyallahu anhum. Itu rahasianya. Nah, ini yang membuat kita beda dengan orang-orang Syiah. Syiah ini kan pengen bener juga, maka mereka buat teori irfan. Cuma sayang satu aja masalah Syiah itu. Mereka mencaci sahabat Nabi, udah itu aja masalahnya. Ya. Seandainya para Syiah ini tidak menghujat sahabat Nabi, cuma mengatakan Ali lebih mulia, nggak masalah sebenarnya. Tapi karena mereka sudah kelewat mengatakan itu, ya salam. Jadi adakah wali Allah yang Syiah? Ada, jika mereka tidak mencaci sahabat. Karena sahabat Nabi itu keluarga Nabi semua. Siapa yang mencaci mereka, mencaci Nabi. Gitu. Kenapa? Sebabnya Sufi tidak akan pernah jadi Syiah. Syiah tidak akan pernah jadi Sufi. Sampai dia membuang Rafidah, Rafat dalam dirinya. Nah, hati-hati antum. Maka kita, walaupun kita tidak sepakat dengan gaya Muawiyah, dalam akidah Ahlussunnah disebut akhta'a.
Tapi khotoknya sahabat kan diampuni. Kenapa? Mereka kan mahfuz. Ya, Ali pun sudah memaafkan, masa kita nggak maafin? Ya kan? Jadi ini perbedaan kita dengan teman-teman kita Syiah. Jadi saya tidak membenci Syiah, saya kasihan aja kok mereka sampai hari ini masih begitu. Apa untungnya menghujat Aisyah? Masa Nabi tidur bersama perempuan terlaknat? Masuk akal nggak tuh? Berarti Nabi bergelimang dengan perempuan terlaknat dong. Oh, hati-hati. Ya, hati-hati mereka ngomong begitu. Makanya beberapa Syiah yang tasyayyu, tapi dia ahlu sunnah, ada tasyayyu. Dia cuma mengatakan Ali lebih mulia. Aisyah keliru ketika perang dengan Ali. Udah nggak apa-apa, tapi jangan bilang Aisyah fahisyah. Aisyah adalah perempuan keji, gitu. Jangan ngomong begitu ya. Jadi kalau ada orang nuduh kita Syiah, antum sedih ya? Nggak usah sedih, balas aja. Emang Syiah begini ngajinya? Jawab aja. Emang ada Syiah ngomong Umar radhiyallahu anhu? Emang ada Syiah ngomong Sayyidina Umar? Ente takiyah. Takiyah nggak akan begitu. Kitab-kitab kita semua kitab Ahlussunnah kok. Maka kalau beda, jadi dia punya rumus. Orang-orang yang mukhalafah dengan Ahlussunnah yang hakiki, yang beda sama dia dituduh dua aja. Syiah kalau nggak liberal. Gitu. Jadi saya kalau nggak dituduh Syiah, dituduhnya apa? Sama, Buya Zulfikar bakal dituduh begitu. Jangan udah kali. Dituduh Syiah, kalau nggak dituduh liberal. Kena virusnya Ar-Razi. Astagfirullah. Emang aneh punya virus ya? Kita buat ya, Ar-Razi COVID-19. Ya, sembarangan aja mereka ya. Nasir ini, teman-teman, itu mainnya di ma'rifat. Kalau nafs itu obatnya nanti pakai zikir lataif. Yang itu nafs itu. Itu obatnya apa? Zikir khafi lataif. Zikir khafi di latifah. Nah, kalau kolbu itu zikir kolbi, zikir kolbi ya. Ya, disebut wukuf kolbi. Wukuf kolbi ya. Asir ini bisa dengan tahlil, la ilaha illallah. Tapi ada metode yang lebih cepat. Kalau tahlil kan kebanyakan, 70.000. Masih ada nih, nomor 5. Nah, dikecilin aja, Bu ya. Atau di atasnya dihapus ya. Udah dipoto belum? Foto dulu. Ya biar ada ininya, dokumentasinya. Nanti Ridwan foto dikirim ke grup aja ya, biar gampang. Oke. Nomor berapa nih? Nomor 5. Nah, ini hijab ruh. Ruh itu cuma maunya menghadap Allah. Maka hijabnya apa? Karena ruh itu sangat batin, maka hijabnya adalah zahir. Maka disebutkan di kitab An-Tijaratil Hissiyah. Dari aktivitas zahir. Jadi balik lagi ke zahir. Jadi hijabnya ruh adalah hissi. Urusan hissi. Nah, inilah sebabnya kenapa masyaikh kita yang masih hidup itu walaupun dia bisa mendoakan kita, tapi dia masih sibuk dengan urusan yang hissi. Sakit lah ya, urusan rezeki lah yang tadi kita cerita, urusan rumah tangga ya. Guru saya ada yang 3 kali nikah loh. Bukan istrinya 3. Tolak. Ada.
Tapi ada yang juga kebanyakan nikahnya istrinya 4, sukses semua ada juga. Ada yang sampai meninggal atu gitu. Tapi kita pernah ngeliat mereka tengkar, ada. Saya pernah ngeliat mereka tengkar, biasa itu. Sayyidina Umar, masih ingat kisahnya? Tahu kan antum? Ketika didatangi oleh orang yang mau ngadu masalah istrinya, kemudian ternyata beliau dihardik juga di dalam. Itu biasa. Jadi antum nanti ngeliat ada orang yang soleh, guru, tiba-tiba terjadi cekcok di rumahnya, itu biasa. Ya, saya ngelihat tuh salah satu kiai saya kemudian dibilangin sama istrinya, udahlah, gitu. Tapi hati-hati ya, jangan sering-sering gitu ya. Siapa tahu nanti jadi kebiasaan. Ini bukan pembenaran. Ini sikap laki-laki terhadap perempuan. Tapi si perempuan jangan merasa dibenerin juga. Ya. Aisyah kan paling nyeletuk ke Nabi. Jadi antara istri Nabi itu yang paling infiali. Jadi kalau ngomong itu itu Aisyah. Tapi itu yang bikin Nabi kangen ya. Nabi itu rindu. Rindu sama orang yang ya ngomongnya gimana sih? Kalau bahasa kita apa sih? Nyablak kayak gitu lah. Jadi Aisyah itu ibarat istri yang nyablak. Nah, ada istri yang Nabi yang kemudian ya gimana enaknya sama Nabi, ada juga ya. Itu biasa ya. Jadi 9 istri Nabi itu semua adalah kalau nanti jadi istri ada orang punya istri, orang soleh punya istri, itu sifat-sifatnya paling mewarisin sifat-sifat itu. Kenapa Nabi pernah ngambek sebulan? Karena istrinya manusia, bukan malaikat. Bukan hurul ain. Hurul ain bukan kan? Maka hurul ain itu marah sekali sama istri-istri yang bikin suaminya sedih. Apa kata hurul ain? Kalian, ini kita udah ngantri nih. Kalian yang bikin sedih. Tuh, kayak gitu juga modelnya. Taib. Yang terakhir, jadi walaupun sudah puncak-puncak kayak balik lagi ke hijab akal. Jadi antum kadang-kadang udah ngalamin macam-macam. Tapi karena manhaj akliyahnya tidak sahih, akhirnya reject, menolak. Pengalamannya dia tolak, pemahaman yang dia dapat dia tolak. Masa sih gitu? Masa sih? Oh, paling juga Mahdi masih lama. Akal. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab nggak terima? Dia nggak sukses di akal, ini paling inti. Ya, akalnya tuh banyak. Maka hijab akliyah ada hijab paling berat. Hijab akliyah paling berat. Orang kafir ya dengan akalnya, orang beriman dengan akalnya. Nah, jadi jangan senang dulu kalau punya akal. Banyak nggak profesor doktor, tapi sampai sekarang walaupun dia doktor profesor tasawuf, tapi sampai sekarang nggak bertarekat. Banyak nggak? Banyak. Kenapa? Kata Imam Surawardi, ya jelas sekali kalamnya. Dan itu yang kita rasakan. Sama. Bahwa hidayah itu jatuh ke kolbu, sedangkan ilmu jatuh ke akal. Jadi hijabnya akal apa? Al-ilmu. Hati-hati. Maka yang paling susah dibenerin, mohon maaf, ulama zahir. Ya, khayali aklinya tinggi. Dia merasa, itulah yang terjadi pada Azazil. Azazil kan hebat di situ. Azazil itu ahli ma'rifat, ahli akal dia. Jadi antum yang lagi menempuh perkuliahan, lagi ngaji kitab apa dengan seorang syekh, coba niatkan ingin mempelajari ilmu mengenal Allah. Maka nanti akan muncul kerendahan hati terus begitu. Tapi kalau diniatkan liyubahi bihi sufaha, ya, waliyumari bihil ulama, untuk mendebat orang bodoh, untuk bergagahan, liyubahi bihil ulama, uyumari bihi sufaha, kebalik ya. Mendebat orang bodoh, bergagah-gagahan di depan orang alim, ya, lam yashum raihatal jannah. Gak bisa mencium bau surga. Bau surga itu sudah bisa dicium semenjak orang di sini. Yang Nabi sebut, idza marartum biradil jannah fartau. Kalau kamu lewat di kebun-kebun surga, mampirlah. Maka coba lihat, mana profesor doktor yang masih mau datang ke majelis ahli thariqat, ahli sufi, ahli zikir. Yang ada malah ngejek. Ya kan? Malah ngejek, zikir kok malah gitu-gitu ya. Dia lupa ya, ma'rifat itu nggak bisa didapat dengan mengetik dan membaca. Itu ilmu bisa didapat dengan membaca, dengan mengetik. Tapi ma'rifat
La bi ghairi dzalik. Itu dengan apa? Harus ngelewatin ini. Nah, kalau lewat ini baru orangnya jadi wali. Gitu. Baru dia sebut awal dari kewalian ini dia. Ini baru awal loh ya. Jadi banyak lah orang, jadi kadang-kadang baru sampai level kolbu udah jadi mursyid. Maka mursyid begini, dia harus mencari mursyid yang lebih hebat daripadanya. Doktor, profesor, ulama, ustadz, kalau sholat belum khusyuk, berarti dia masih fatmun nafs, fitnya. Masih hijab nafsiyah. Kayak gitu, ngajarin orang khusyuk, kan lucu. Gak apa-apa sih, tapi khusyuknya apa? Rata-rata khusyuk mereka khusyuk jawarih. Jawarih itu puncaknya cuma satu, bisa menerjemah. Yang dibaca, yang didengar. Kita nggak yang begitulah. Menerjemah doang ya gampang. Ya. Orang Arab lahir-lahir udah bisa paham kan? Nggak perlu nerjemah. Apakah mereka khusyuk? Enggak. Nah, untuk menembus ini semua, ini yang disebut dengan thariqah. Isinya thariqah adalah riyadhah. Setiap riyadhah kan tadi ada ya? Ada zikirnya kan? Nah itu dia, kurikulumnya ada. Jadi untuk menembusnya apa? Limururi bihadhil hujub kulliha aw li raf'i hadhil hujub kulliha fa'ala salik ayyattakhidha shaykhan fit tariq, ya. Jadi seorang salik harus berguru untuk menempuh jalan itu. Nanti ada jalur pintasnya sama guru, nggak perlu lewat 5 dan 6, 7 itu. Makanya kalau dikasih interval coba masing-masing 40 harian tuh hitung aja. Gempor kita, ya. Tapi sama ahlinya semalam bisa beres. Ya, dia 3 balik. Itu bisa dibalik loh. Dia mulai dari mana? Akal. Inilah kajian kita malam ini. Kajian kita malam ini kita membaliknya. Kita mulai kajian ma'rifatullah dulu, baru nanti riyadhahnya. Biar nanti antum kalau zikir itu nggak terlalu merasa berat. Jadi jelas saya zikir itu niatnya mau ngapain gitu. Kalau nggak kayak orang dulu gimana? Begitu kata guru saya, nah, gitu kan? Maka mursyid kita generasi sebelum kita, mohon maaf, emang mereka begitu. Jadi jangan antum ejek mereka. Mereka emang nggak dijelaskan ma'rifatnya, tapi di dalam diri mereka ada. Tidak bisa menjelaskannya karena masih dalam berupa sir. Kalau sir gimana bahasain? Kayak orang jatuh cinta, tapi gimana cara mau ceritain gitu? Ya. Jadi setinggi-tinggi ma'rifat, tetap ujungnya nanti ibarah akliyahnya sahih atau tidak. Jika fi zallat, syaitani. Jadi kalau ada tergelincir sedikit, setan. Gitu ya. Ada berapa nih yang hadir nih? Yang ikhwannya berapa nih? Cuma segini aja udah gak muat gitu ya. Come. Next time يعني في التالي نستعمل كشف الحضور لكي نعرف. موجود كم؟ Kalau ngisi sih semuanya. ada 20 nih. 25. Ini berapa nih akhwat? 15, 10. 11, oke. 40 ya? 25, oke. 36 ya. Udah gak muat ya. Kalau nanti deh kita. Inilah teman-teman yang dilewati oleh semua wali-wali dari dulu sampai zaman mursyid-mursyid kita itu. Abul Hasan Asy'ari berguru kepada Imam Junaid dan Imam Ruwaim. 20 tahun beliau sholat isya sama subuh satu wudu. Tidur nggak? Pantesan jadi Imam Abul Hasan Asy'ari. Imam Junaid juga sama. Ya, Imam Sarri Sakti istighfar karena dulu baca alhamdulillah 30 tahun. Jadi dia baca alhamdulillah tidak pada tempatnya. Dia baca alhamdulillah ketika rukonya nggak kebakar, semua ruko orang kebakar.
Punya perasaan nggak itu? Nah, ini yang disebut raunatil basyariyah. Itu yang mana tadi itu? Raunatil basyariyah. Sir ya? Kolb. Nah, kolbunya bermasalah itu. Walaupun di nafsiyahnya benar nggak? Di nafsnya benar. Ya. Dia masih bersyukur, alhamdulillah, kok saya nggak masalah gitu ya. Yang lain pun kebakar, gua nggak. Lu merasa, wih karomah nih. Ya. Tapi kolbunya ternyata ada masalah. Beliau mengistighfarkan dosa kolbu itu 30 tahun. Inni astaghfirullah min qawli alhamdulillah salasina sana. Kata Imam Sari Sakti. Saya pikir-pikir berapa kali kita salah dari dulu ya. Mulai dari salah zohir sampai salah batin. Maka teman-teman gak mungkin kita ngejar amal mereka. Maka harus kita balik. Bukan mulai dari jawarih. Kita mulai dari, maka beberapa kiai kan sampai sekarang masih ada yang ketat. Kalau mau berguru sama dia puasa dulu 40 hari. Kuat antum begitu. Syukur-syukur masih hidup. Ya. Masuk ke hutan. Ya aduh. Itu dahsyat ya. Jadi kalau ada yang masih mempertahankan, kita katakan antum hebat. Tapi ini akhir zaman, kita harus balik. Rukhsah. Nabi periode Makkiyah itu zaman menyebar ilmu-ilmu rahasia. Maka Nabi tidak berkhalwat di masjid. Ya kan? Di mana Nabi khalwat? Gohiro. Gitu. Supaya jadi biarlah beliau yang mengalami itu. Nanti umatnya nggak usah. Jadi beliau menumpukan semua beban-beban riyadhah itu kepada dirinya, sedangkan sahabat cukup mandangnya bersama beliau, maka disebutlah sahabi. Sahabi itu dengan membersamai guru, berjuang sama guru, berkorban sama guru. Korban itu kan nggak hanya korban waktu. Sahabat Abu Bakar ngabisin semua hartanya. Antum kan kalau saya ajak begitu kan pada kabur. Ya, ini korban waktu aja mungkin cekcok ntar nih. Ini Danur nanti kalau saya ajak ngaji ma'rifat jam 12 malam sampai jam 3 di tempat guru saya gimana? Ya, ntar tengkar sama istrinya kan. Ntar anaknya protes, apa lah, ya, repot kita ntar. Pulang-pulang nggak buka toko. Tapi nanti kalau sudah biasa, hilang ngantuk itu. Maka sekarang latihan aja dulu, latihan ngurangin tidur dikit-dikit. Ya. Jangan, harus tetap tidur, tapi kurangin. Karena kita butuh tidur. Badan kita butuh tidur. Kan bisa. No, baru 8:30. Ya, sebentar saya balas ini teman dulu. Ada pertanyaan nggak? Foto. Hah? Ya, foto. Ya, foto. Kita isyanya telat kan? Ini juga telat, jadi mundur. Ntar jam 9 lah, beres. Insyaallah, ya foto. Ada katakan bahwa sekalipun besok hari kiamat Zaman sekarang. Ya, itu secara harfiah. Secara harfiah bahwa kita harus punya optimis dalam hidup. Optimis itu walaupun besok kiamat kita harus punya semangat hidup. Nah, jadi antum yang udah nggak punya semangat hidup itu tinggal nunggu aja tuh. Itu pertanda Israilnya udah deket. Dan saya dikabarkan bahwa, dan di kitab-kitab juga ada ya, dan itu emang benar ya, kita melihat tajribah pengalaman orang sebelum meninggal biasanya 100 hari udah kelihatan tanda-tandanya. Allah yarham ummi, ya ibu saya, beberapa hari sebelum wafat, sekitar setengah bulan, itu bapak saya baru cerita. Jadi beliau masuk ke dalam rumah, terus beliau bilang, tangan saya kok ketinggalan di luar gitu. Gitu ngomongnya. Bapak saya nggak ngeh itu. Hari itu udah deket. Kalau udah begitu, tinggal hitung hari. Nah, biasanya mulai dari merasa apa gitu. Walaupun dia habis ngobrol-ngobrol sama kita, habis ngopi-ngopi, habis sholat jamaah di masjid, nanti ada aja tuh ciri-cirinya. Antum yang udah pernah ngeliat orang mau meninggal, nanti tahu tuh, ya.
Nah, semoga kita orang yang diberitahu sebelum itu. Kalau kita nggak mungkin tahu, tapi dikasih tahu mungkin nggak? Mungkin. Seperti Fatimah diberitahu oleh Nabi. Apa kata Nabi? Anti, ya. Awalu awwalu man yalhaqni atau awwalu luhuqan bi. Kamu adalah orang yang pertama menyusulku. Fatimah digituin senyum, antum digituin kabur waktu ketakutan. Nah, ini nikmatnya kita hidup di akhir zaman. Ya, orang-orang yang kayak Sriwijaya Air ya, semoga Allah mengampuni mereka ya. Kita kirimlah Al-Fatihah untuk mereka yang wafat di sama pesawat Sriwijaya Air itu ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala. Ada juga makna ruhaniyahnya. Apa makna majazinya? Menanam biji itu, menanam biji ma'rifatullah. Jadi walaupun besok mau meninggal nih, kita tahu meninggal, kita tetap ngaji. Kita belajar ma'rifatullah. Karena yang ditanya di alam kubur bukan berapa sholat, tapi ma'rifat. Man rabbuka. Ya. Jadi nggak ditanya, kamu wiridnya 70.000 kali baca tahlil. Enggak ditanya. Walaupun itu penting ya. Penting untuk nafs. Enggak ditanya. Yang jawab siapa antar? Walaupun nafs itu yang berhadapan-hadapan, tapi yang jawab nanti ruhnya. Gitu. Udah selesai baru ruhnya pergi. Menemui Allah, nafsiyahnya tetap di alam kubur, bukan di kubur. Jadi yang meninggal ini sekarang di Sriwijaya Air, mereka tidak berkubur mungkin udah hancur, tapi mereka sudah masuk ke alam kubur, bukan kubur. Itu sebabnya ulama kita selisih pendapat. Azab kubur sama nikmat kubur itu fisik atau non fisik? Ya ikhtilafnya nggak selesai. Yang penting Ahlussunnah mengakui ada nikmat dan azab. Apakah ke fisik, apakah ke batin? Nah, kalau bagi saya, tubuh kembali ke tanah. Yang merasakan mana? Nafs. Itu ya. Kalau ruh, jika dia mengenal Allah, dia akan berpulang kepada Allah. Kalau dia dianggap sukses, mungkin dia diturunkan lagi. Kan ruhnya sendiri yang minta, ya Allah, izinkan aku berjuang di akhir zaman. Antum udah minta mati, berarti nggak akan minta diturunin. Nggak akan membersamai perjuangan akhir zaman. Kalau yang minta meninggal duluan ya. Ya, tapi kalau rasa-rasa nggak kuat ya minta wafat aja lah. Kayak kuat aja gitu. Kita nggak tahu juga kita kuat. Maka kita belajar ilmu yang menguatkan ini. Insya Allah. Ya. Kenapa Al-Kahfi, surat Al-Kahfi, itu intinya di ayat terakhir. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan, siapa yang berharap bertemu Allah, nah, itu ma'rifat kan, ruh itu. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan, maka beramal amal yang saleh. Terus wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, gabungan zahir dan batin. Syirik itu di batin. Ya, di batin berarti ma'rifat. Jadi saya menerjemahkan wala yusyrik bi ibadati rabbih abada, hendaklah ahada ya, wala yusyrik bi ibadati, ibadah bisa berarti ma'rifah, seperti tafsir Ibnu Abbas. Jangan kamu salah dalam bermakrifat. Gitu. Ya, sedikit pun jangan salah. Maka ilmu kalam itu cuma pengantar ke ilmu ini. Ilmu kalam bukan ilmu segala-galanya. Jadi ilmu kalam itu cuma obat kalau antum udah terkena tajsim sama ta'til. Tajsim terjadi pada kelompok mujassim, mujassimah. Ya sekarang ya sebagian salafi kena, bukan semua ya. Sebagian salafi itu udah kena tajsim. Mereka tidak menyerupakan Allah, tapi menjisimkan Allah. Yang mengatakan Allah duduk, Allah turun dengan zat. Itu kena tajsim. Nah, maka wajib belajar ilmu kalam. Atau terkena ta'til. Ta'til menafikan istiwa secara mutlak. Menafikan yad, tangan. Menafikan apa lagi? Saq di Quran ya, betis. Menafikan kursi. Kan Az-Zamakhsyari di kitab tafsir dia nggak percaya. Kursi itu ibarat mengenai ilmu Allah. Sayangnya kok sekelas Baidawi nukil itu lagi.
Padahal Baidawi kan mau membersihkannya. Walaupun dia nukil pendapat yang lain. Kok dinukil lagi sama Imam Suyuti? Jadi sekelas Imam Suyuti memberikan opsi makna kursi itu ilmu. Dan itu keliru. Nah, ini disebut dakhil di tafsir. Tapi kita tidak akan memandang Imam Suyuti rendah. Ya, mungkin beliau ngasih opsi aja secara bahasa. Secara akidah beliau nggak meyakini itu. Tafsir Abu Su'ud itu kan kena di situ. Baidawi ya. Nah, jadi kapan belajar ilmu kalam? Kalau sudah kena zallat fi tafsir wa ta'wil. Kalau ilmu ini yang kita mau bawa. Ini masuk ke dalam loh. Ya, masuk ke chipnya antum itu. Maka diulang-ulang, maka kita ulang lagi. Supaya nanti memori itu melekat dalam ruh kita. Ketika masuk ke alam kubur, ditanya man rabbuka, kita bisa jawab. Nggak perlu kursus bahasa Arab. Ya, man haza. Nggak perlu kita bilang, ini kursus dulu nih. Sama Buya Zulfikar, nggak perlu. Kursus sama Buya Musa kali ya. Nggak perlu. Ya, benar. Iya. Taib, Ustaz Eka ya. Apakah kajian ruh itu terbatas pada ar-ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim? Sebagian iya. Tapi yang disebutkan Ibnu Qayyim itu lebih banyak berurusan kepada bab akidah sama bab fikih. Dan dominan 70% fikih. Gimana hukum baca Fatihah nyampe nggak ke ruh? Gitu. Kalau versi kita bukan sampai ke ruh, sampai ke nafs. Karena ruh gak butuh kiriman Fatihah antum. Ruh butuh makna Fatihah. Maka kalau ada kajian ma'rifat yang hadir bukan hanya malaikat. Ruh-ruh yang soleh hadir. Tapi kalau zikir, kajian-kajian ceramah umum, itu yang hadir cuma malaikat. Hadir mereka. Hafat bihimul malaika. Kan hadis gitu, hadis Muslim. Malaikat menghubungi mereka. Tapi kalau kajian ma'rifat itu menghadiri arwah-arwah yang suci. Ya, semoga kita disucikan Allah lah ya. Amin. Gitu Ustaz. Nah, tapi Ibnu Qayyim sudah diberi clue-cluenya beberapa. Dia menyebut semacam hierarki ruh ada 7 gitu. Dia udah nyebutin itu. Ada berapa gitu saya lupa ya. Artinya Ibnu Qayyim emang di akhir hayatnya menjadi wali beliau. Cuma masalahnya kita dengan Ibnu Qayyim Taimiyah kan dengan kitabnya yang nyebar ini. Jadi kalau saya mengkritisi Ibnu Qayyim Taimiyah rahmatullah alaihimah, itu mengkritisi kitabnya, bukan syakhsiyahnya. Bukan personnya. Antum harus ingat itu ya. Kitabnya aja, kitab-kitab yang bermasalah itu. Kitab-kitab yang ditulis di masa-masa beliau berpolemik. Yang sudah beliau menjadi sufi, maka dikuburkan di makbarah sufiyah, nggak ada soal kita. Ya, maka kita mengatakan nahnu nuhibbu Ibn Taimiyah wa nuhibbu Ibn Qayyim. Ya, kita suka kama nuhibbu As-Subki. Seperti kita mencintai Imam Subki. Imam Subki kan murid dari Ibnu Athaillah Sakandari. Murid dari Ibnu Athaillah murid siapa? Murid dari Mursi. Mursi murid dari Izzuddin. Nah, Mursi sezaman dengan Izzuddin bin Salam juga. Nyambung lah mereka semua. Masih ada lagi? Gimana? Masya Allah. Alam gaib. Fadal. Kalian aja deh. Ya. Sama belajar mereka untuk anak. Bahwa tentang konsep kita berpendapat. Kemudian untuk pengaruh cara mendapatkannya dan terakhir marifatullah cara awal mencapai marifatullah itu gimana? Borong. Gimana mau jawabnya sebanyak itu? Anak kecil kita ajarkan menjadi anzilun nas manazilahum. Hadis Abu Dawud. Nabi mengatakan tempatkan orang sesuai dengan manzilahnya. Manzilah akalnya. Anak kecil kan suka permisalan. Maka buatlah permisalan yang baik terhadap anak kecil. Jangan kasih teori-teori.
Anak kecil tuh suka kisah, maka berceritalah tentang kisah-kisah. Ya, kalau nggak tahu jangan bilang gue nggak tahu, lu nanya-nanya aja, kurang ajar gitu ya, begitu. Ntar dulu, itu besok aja gitu, pura-pura tahu aja. Kalau itu besok dah gitu. Jadi biar dia tetap memandang ayah ibunya orang alim. Itu perlu. Orang tua itu guru pertama. Jadi jangan mendiskon diri depan anak. Antum cukup mendiskon diri depan orang alim. Depan anak jangan. Harus juga-juga dikit. Terus jadi lakukan apa? Permisalan yang baik dan cerita. Jadi caranya bacalah kisah-kisah sahabat Nabi, ceritakan itu. Cuma itu. Jadi buku-buku kisah para sahabat, kisah para nabi itu menurut saya sudah wajib untuk orang berkeluarga atau orang yang punya murid anak-anak. Jadi antum mau nutup pengajian, ngajar, kemudian cerita. Anak-anak itu bosen loh belajar iqra, qiraati, tilawati itu bosen. Jadi Imam Ibnu Salah mengatakan ahli hadis itu sebelum menutup kajian selalu memulai dengan kisah-kisah dan mawaiz. Dan itu sunnah. Supaya nggak monoton. Coba pakai itu deh. Nanti dia rindu sama kita. Nanti pulangnya dan Nur itu dirindukan. Bapakku Ustadz. Itu cerita bagus gitu. Yang kedua tentang irfan. Irfan itu sama dengan ma'rifat. Istilah ini istilah Arab. Ketemu di teks Sufi, ketemu di teks Syiah. Ada nggak titik temunya? Titik temunya di tujuannya, tapi berbeda di thariqahnya. Karena thariqahnya berbeda, maka hasilnya berbeda. Thariqahnya irfan Syiah itu mukhtalit bil falsafah, bercampur dengan falsafah. Ini bisa kita buktikan dengan kitab Mulla Sabra, yang ya saya termasuk penikmat kitab itu, Al-Hikmah Al-Muta'aliyah, hikmah yang luhur. Hikmah yang luhur, itu kitab ajib. Cuma di dalamnya isinya apa? Rot. Kayak kitab filsafat makalam campur. Filsafat kalam. Filsafat itu kan isinya berteori. Kalam itu isinya mengkritisi. Nah, di dalamnya isinya teori, kritik. Tapi yang diteorikan ilmu ma'rifat. Nah, ilmu ma'rifat itu kan toriknya cuma zauq. Intuisi. Ketika diteorikan, dia kemudian menjadi akli. Teori lagi. Gitu. Ya, lihat aja kitab Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Dia kritik, yang paling sering dikritik itu mbahnya, nama saya, bukan mbahnya saya ya. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Itu paling gemar. Itu kalau dilihat, mungkin udah bonyok kali Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi hidup, mungkin ya habis lagi dia. Ya. Karena Imam Fakhruddin Ar-Razi membuat standar, orang tidak boleh nulis ilmu mantik, ilmu kalam, ilmu usul fikih sampai dia selesai dalam beberapa manhaj ilmu mantik. Maka orang nggak bisa masuk ke Imam Fakhruddin Ar-Razi. Masuk lewat A, dibalas dengan apa? Balasannya itu bertubi-tubi. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau ngikutin versi beliau, kita ini nggak ada yang masuk standar pun. Ya, antum itu belum boleh belajar filsafat versi Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ibarat tuh. Belum boleh belajar ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik, sampai beres tuh alat-alat mantiknya sama beliau. Nah, itu kan kalau kita ngikutin kan repot juga. Ya, nggak usah kita kultuskan ilmu ini, kita ambil aja yang mudah-mudahnya. Orang pintar itu bukan yang mempersulit persoalan, tapi yang mempermudah persoalan. Seharusnya dipelajarinya 100, cukup 5 kan keren tuh. Ya. Seharusnya ya dia harus riyadhah dulu sekian tahun. Ya, cukup berapa hari bisa. Dulu orang satu zikir Ismul Jalalah Allah itu 5 tahun. Sekarang antum cuma 40 hari. Kadang-kadang 10 hari udah beres. Ya, tergantung. Jadi ada nggak titik temunya? Ada, tujuannya sama, ingin mengenal Allah. Bedanya apa? Sesekali Mullah Sadra menyebutkan, ya, tidak paham ini kecuali dengan zauq. Nah, jadi dia kasih kuncian. Tapi kok bercampur lagi? Maka zauqnya dia tetap zauq akli. Belum zauq qalbi apalagi ruhi. Itu sebabnya di Syiah tidak ada thariqat riyadhah seperti riyadhah sufi. Atas dasar ini,
tidak ada Syiah yang bertasawuf. Tasawuf miliknya Ahlus Sunnah. Maka inilah kekeliruan besar Salafi yang menganggap Sufi itu bagian dari Syiah. Itu keliru besar. Ini rata-rata orang nggak ngerti ngomong itu. Seperti Nicholson mengatakan Sufi itu bagian dari Buddha, dari Kristen. Kan Nicholson dulu ngomong begitu. Birmingham. Ya. Kalau Nicholson apa bukunya tuh? Islamic Mysticism ya, kalau nggak salah ya. Baca-bacaan zaman-zaman lagi senang-senang filsafat tuh ya. Nicholson, itu yang kemudian dia punya murid di Mesir namanya Abu Ala al-Afifi. Dia kemudian senang Ibn Arabi, tapi dia bilang yang ngajarin saya Nicholson, ya salam. Maka Ibn Arabi versi dia itu bukan versi Zauki, lebih kepada Aqliyah 11-12 sama Syiah. Inilah yang dimaksud oleh teman-teman saya. Sekarang filsafat masih berkembang di kalangan Syiah, iya. Di kita juga ada. Tapi filsafat versi mereka itu masih lebih serius. Yang saya sering cerita, Said Haidar Kamal al-Haidari itu sekali ngajar di hauzah beliau, di depannya ada 20 kitab. Kapan dia bacanya? Dia ngajar mulu. Cepat cara bacanya. Jadi dia kemudian ketika ngajar udah ditandain semua. Kamu lihat ini, kamu lihat ini. Sesekali lihat deh, tapi jangan jadi ini ya. Jadi pengikut. Jadi ada titik temu, ada di tujuan, tapi beda di thariqah. Mereka masih talfik antara aqliyah dan qalbiyah. Tapi akhirnya jadi abu-abu, sedangkan di Sufi harus kita menanggalkan hijab aqliyah itu. Gitu. Jadi jangan main dari jauh, masuk terjun langsung. Jadi kalau bahasa kasarnya, di Syiah masih berteori. Kalau bahasanya ainul yakin. Dia ngeliat nih, oh begini ya. Belum masuk. Kalau di Sufi sudah hakul yakin. Dia langsung telan itu rasanya. Dilihat madu, dia teorikanlah madunya begini. Nah itu irfani. Kalau di Sufi, dia langsung telan. Nggak perlu teori. Maka mohon maaf, para Sufi kadang lemah dalam mengibaratkan. Ya. Beberapa Sufi lemah gak mengibaratkan. Kecuali Ibn Arabi. Maka Ibn Arabi walaupun mengkritisi Syiah Imamiyah, itu Mullah Sadra nggak berani ngeritik. Yang ngeritik Al-Amuli, ahli kalamnya Syiah. Ahli kalam Syiah ini kenceng juga. Ya. Haidar Kamali aja bagi salah satu mereka, Yasir Habib dianggap kufur sama dia. Jadi teolog ahli kalamnya Syiah itu lebih gila daripada ahli kalamnya Wahabi dan Asy'ari dalam mengkafir-kafirkan orang. Ya. Lebih bukan liberal apa ya, lebih saklek nggak ketulungan ya. Saya juga nggak habis pikir itu. Tapi giliran mereka yang udah kena Mullah Sadra, oh itu jadi lembut. Seperti Kamal al-Haidari, lembutnya begitu. Antum dengerin deh, Kamal al-Haidari kalau ngomong meledak-meledak, tapi hatinya ada kelembutan kira-kira begitu. Dia mau insaf. Saya menyebutnya Syiah munsif. Seperti ada Wahabi munsif, ahli kalam Asy'ari munsif, ya itu dia. Apalagi tadi? Waduh, ya tadi kita kasih tahu bahwa orang yang diberi ilmu bad'i, salah satunya dia mengerti ilmu ruh, nama-nama ruh, bahkan dia punya hak memberi nama ruh. Kalau kita kan enggak. Jadi kalau antum punya guru, lalu dikasih nama, itu nama salik, bukan nama ruh ya. Bukan nama nafsiyah. Itu nama salik. Itu nggak dibawa ke akhirat tuh nggak. Tapi kalau nanti bertawasul dan itu bisa. Saya muridnya Syekh Fulan, nanti malaikatnya mikir-mikir, dibuka dulu catatannya. Oh ya udah kamu selamat kira-kira begitu. Tapi kalau sudah sama Al-Ghaus dan dikasih nama kamu ini, dibuka langsung ketemu sama dia. Dan ilmu itu dibuka setiap masa. Cuma kuotanya di akhir zaman unlimited. Jadi kalau di zaman para wali-wali sebelum akhir zaman, itu mereka dapat jatah sekian ribu, sekian ratus, gitu. Bahkan ada wali-wali kutub tertentu yang dibukai dikit-dikit, makanya dia bisa ngasih nama anaknya. Saya ketemu seorang syarifah, dia dikasih nama oleh ayahandanya, Al-Habib Fulan, saya nggak usah sebut. Ya, nanti tanya tuh ceritanya sama Fadil tuh. Loh, ini nama
nafsiyah dia. Nama nafsiyah beda lagi dengan nama ruh. Nama ruh itu nanti lebih dalam lagi. Nah, nafsiyah aja udah beres antum di alam barzakh. Khalas? Langkah awal mencari ma'rifatullah. Tergantung ma'rifatullah yang level mana. Tapi mungkin maksudnya ma'rifatullah zauqi kali ya. Zauq. Caranya satu. Tanggalkan jubah-jubah kebesaran ilmu akliyat. Ini yang membuat kenapa kiai stagnan di ilmu fikihnya. Kenapa mursyid stagnan di ilmu thariqatnya. Kenapa seorang orang soleh stagnan di kesolehannya. Karena dia tidak mau menanggalkan itu. Gua kan, atau mohon maaf, Habib, Syarif, doktor, profesor, itu terhijab oleh gelar-gelar itu. Label itu hati-hati teman-teman. Ya, walaupun antum doktor, profesor, nasabnya Sayyid, Syarif, Sidi, Musa, itu nggak jaminan. Kalau nggak ngaji ya nggak dapat, nggak lahir rohaninya. Jadi mesti zahir batin. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Hakim At-Tirmizi, bahwa keluarga al-waris ar-rohani, ulama warasul anbiya itu, kalau ente mengartikan itu nasab fisik, kebanyakan, kata beliau, nggak mungkin. Mungkin dari dulu sudah ada Al-Mahdi, karena banyak habaib namanya Muhammad bin Abdullah, atau dengan nama yang 201 itu. Ya. Terus apa? Harus mencari ilmunya. Nah, inilah makna yarfa'illahu allazina amanu. Nggak cukup iman. Walladzina utul ilma. Jadi awalnya kita nyari, tapi intinya diberi ilmu. Tapi ini kan antum banyak nih begini nih, waktunya sama, kitabnya sama, orangnya sama, tapi ilmu yang masuk sama nggak? Beda. Ya terima aja udah. Ya semoga Allah menjadikan kita ulama warasatul anbiya. Jika tidak, semoga Allah jadikan kita pencinta mereka. Karena pencinta orang yang mencintai almar'u ma'aman ahabba. Orang yang mencintai suatu, seseorang dia akan bersamanya. Seperti hadis Allah maja'alna ya Rabbana mimman ahabbaka wa ahabba nabiyyaka wa ahabba awliya'ak. Allah marzuqna al-amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Allahumma tahhir qulubana 'anil nifaq. Allahumma tahhir qulubana 'anil kufur. Allahumma tahhir qulubana an kulli syarrin, an kulli maradin, an kulli kibrin wa hasadin, an kulli fiskin wa an kulli bid'atin. Amin ya rabbal alamin. Warzuqna ya rabbana ru'yata nabiyyika al-mustafa wa ma'rifataka wa ma'rifata nabiyyika. Warzuqna ya rabbana husnal khatimah wal jihad ma'a khalifati akhir zaman al-mahdi عليه السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيد المرسلين والحمد رب العالمين. الفاتحة.